Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 18 Maret 2025. Saudara, di pagi yang cerah ini, saudara, sudahkah saudara-saudara mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kebenaran dan tindakan nyata. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 1 ayat 10, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 20, dan Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam menjalani kehidupan kita ini, saudara, sebagai orang beriman, seringkali kita tidak menunjukkan orang beriman. Ucapan kita bertolak belakang dengan tindakan kita, saudara. Kita yang rajin berdoa, pelayanan kemana-mana saja, setiap hari kita merayakan Ekaristi, selalu berdevosi. Tapi saudara, tindakan kita tidak menunjukkan kesalehan kita. Kita tidak menunjukkan kasih terhadap sesama. Mudahnya mulut kita ini menghakimi orang lain, memarahi istri, anak-anak kita, karyawan kita, saudara. Mudahnya kita memfitnah. Tidak ada kasih lagi di hati kita ini. Inilah kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kehidupan mereka penuh kemunafikan. Selalu hidup dalam pencitraan. Inilah yang diperingatkan oleh Sang Baginda kita Yesus Tuhan kepada orang banyak, saudara, dan kepada para muridnya, juga kita sekalian yang mengikutinya pada saat ini. Kata Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Matius 23 ayat 2 sampai dengan 3. Saudara, kita tak sadar, saudara, kalau kita ini sering menjadi batu sandungan, saudara. Kita yang tahu akan kebenaran, tapi kita mengabaikannya. Kita tak taat akan kebenaran yang telah diberikan oleh Allah Bapa kita melalui utusannya, seperti Musa, juga putranya sendiri Yesus Kristus. Tak ada keseimbangan apa yang diucapkan dengan tindakan-tindakan kita. Injil hari ini, Yesus mau mengingatkan kepada kita sekalian, terutama para pemimpin, saudara, harus dapat melakukan apa yang telah diberikan Tuhan akan kebenaran kepada mereka agar dapat dilakukan. Dan ketika mereka mengajarkan kebenaran itu kepada kita, kita harus mematuhinya. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sekalian untuk dapat menghormati hierarki, saudara. Hierarki mereka yang berada dalam posisi berwenang. Dalam regi hari ini, melalui Injil yang kita baca dan renungkan, saudaraku yang terkasih, Yesus mau menyoroti pentingnya rendah hati dan pelayanan bagi umat. Yesus menegaskan bahwa para pemimpin yang arogan dan suka mempertontonkan kekuasaan mereka seharusnya tidak diikuti. Apalagi para pemimpin yang selalu tampil untuk mencari pencitraan. Sebaliknya Yesus menunjukkan bahwa pelayanan kepada orang lain dan ketundukan yang tulus adalah sikap yang dihargai di hadapan Allah. Inilah pernyataan Tuhan Yesus. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Matius 23 ayat 11 sampai dengan 12. Saudara, Yesus juga menyoroti pentingnya keadilan dan kasih dalam pergaulan sosial, saudara. Yesus mengecap sikap para pemimpin yang suka menindas dan memperbudak orang lain demi keuntungan dan kepentingan mereka sendiri.
yang menuntut agar orang hidup dalam kasih, keadilan, dan kasih sayang, bukan dengan arogan. Marilah saudaraku yang terkasih, kita dalam masa prapaskah ini, masa puasa dan pantang ini, saudara, kita mau kembali mau merefleksi diri kita, mau melihat akan jati diri kita lagi, saudara. Apakah kehidupan beriman saya sama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Adakah kita mengabaikan akan kebenaran Kristus? Sudahkah saya hidup dalam kerendahan hati, egois? Sudahkah saya hidup beriman dalam keadilan penuh kasih? Dalam keluarga, istri dan anak-anak, komunitas dan masyarakat. Kita mau hidup dalam kebenaran dan melakukannya dengan tindakan nyata. Ingat saudara, ingat, kita semua dipanggil untuk melayani. Sudahkah kita menjadi pelayan yang penuh kasih, penuh bela rasa, penuh keadilan? Mari saudara, kita mau meneliti hati kita. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Adakah kita hidup dalam kearoganan, tanpa kasih, yang selalu menindas, mudah menghakimi? Hari ini Tuhan Yesus menegur kita semua, saya dan saudara, di dalam masa prapaskah ini kita mau mempersembahkan hati kita lebih dan lebih lagi kepada Dia untuk dibersihkan, disucikan. Dan biarlah pada masa prapaskah ini saudara, kita dengan sungguh-sungguh mau bermati raga untuk masuk ke dalam pertobatan sejati. Tuhan Yesus, sering kami hidup dengan tanpa sadar menjadi batu sandungan, hidup dalam kemunafikan, kasih pada diri kami sirna. Dalam masa prapaskah ini kami mohon ampun ya Tuhan. Kami mohon ampun dan biarlah Roh Kudus boleh selalu membimbing dan mengarahkan kami kembali ke jati diri kami semula, yaitu anak-anak-Mu yang selalu mau datang kepada Engkau, yang penuh cinta dan kasih, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.